Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indrawati dengan NIM 1930102040004, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Pak Sakman SPD MPD. Check it out. Apa sih RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi, tema, ataupun pokok tertentu. RPP ini sendiri berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam menjalankan proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien. Di sini saya sendiri memilih untuk membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk jenjang sekolah menengah pertama pada kelas 7 semester 1, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kompetensi dasar 3.1 dalam materi Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kompetensi inti yang dibagi menjadi 4 bagian. Kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan, dan kompetensi inti 4 keterampilan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Dengan kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, yang isinya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, yang isinya memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 yaitu keterampilan, yang isinya adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini menggunakan kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan hal-hal yang perlu guru persiapkan sebelum memulai pembelajaran, yang pertama yaitu agenda, yang kedua media, yang ketiga alat, dan yang terakhir adalah sumber. Agenda kegiatan pembelajaran yang biasanya digunakan oleh guru berupa aplikasi WhatsApp, Zoom, dan sebagainya. Sedangkan media yang digunakan itu berupa slide presentasi atau PowerPoint, dan alat yang digunakan dalam membantu pembelajaran berupa laptop, LCD, serta sumber yang digunakan biasanya berupa buku, modul, internet, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific learning. Apa sih scientific learning? Scientific learning adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah atau scientific, di mana siswa dituntut aktif dalam pembelajaran serta berpikir secara ilmiah berdasarkan fakta. Untuk metode yang digunakan yaitu problem based learning, diskusi, dan tanya jawab. Apa sih problem based learning? Problem based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Untuk model yang digunakan, di sini saya menggunakan model discovery learning. Apa sih discovery learning itu? Dalam discovery learning, di sini guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan,
yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Baik, di sini saya akan langsung mempraktekkan kegiatan pembelajaran tersebut. Pada kegiatan pembelajaran berupa religius, guru bertugas memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kegiatan absensi, di sini guru bertugas untuk mengecek kehadiran peserta didik. Ibu absensi terlebih dahulu, cek kehadiran siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dalam tujuan pembelajaran, di sini guru bertugas untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kegiatan materi, di sini guru bertugas untuk menyampaikan garis besar cakupan materi yang akan diajarkan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kegiatan inti yang berupa literasi, di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan melalui Zoom atau media daring lainnya terkait materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Ibu akan menayangkan video tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengamati dan menuliskan kembali pokok-pokok pikiran yang ada di dalam video tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab ini, yaitu pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan ketiga, baiklah, kita langsung saja pada bagian pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichiban Ase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu sidang 1 dan 2. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menyampaikan
bahwa asas dan dasar Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Sementara itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wirjosandoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wirjodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Rauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kegiatan HOTS, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan yang faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kalian mengamati dan menuliskan kembali pokok-pokok pikiran yang ada di dalam video tersebut, adakah hal-hal yang belum kalian pahami mengenai pokok dan gambaran secara garis besar yang ada di dalam video tersebut? Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan klik fitur raise hand yang ada di layar kalian masing-masing. Dalam collecting information and problem solving, di sini peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Selanjutnya, Ibu akan membahas secara detail mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pokok pikiran yang ada di dalam video tersebut. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang hal-hal atau apa-apa saja yang terlewat dari pembahasan video tersebut dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan subtopik pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang dan kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih kita kenal dengan sebutan jas merah. Tidak melupakan sejarah adalah kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Dalam pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ada beberapa jenis penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan kerja paksa. Dalam pelaksanaan kerja paksa, laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan dan pembangunan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Yang kedua yaitu pengambilan paksa. Dalam pengambilan paksa, tentara Jepang menjarah semua makanan, pakaian milik rakyat Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Dalam perbudakan paksa, perempuan-perempuan Indonesia banyak yang diperbudakan secara paksa oleh tentara Jepang. Dasar negara adalah pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara Indonesia. Rumusan yang diusulkan tentu memiliki perbedaan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perumusan dasar negara yang diusulkan memiliki persamaan baik dari segi materi maupun dari segi semangatnya. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Supomo, yang kedua Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan perumusan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Sedangkan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Komunikasi dapat dilakukan oleh guru melalui Zoom atau media daring lainnya. Pada tahap ini, peserta didik diminta oleh guru untuk menjelaskan secara garis besar mengenai materi yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Oke, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan kembali terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pada tahap kreativitas, guru meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahap ini, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Minggu depan kita akan membahas pembelajaran pada bab 2. Silahkan kalian pelajari di rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Itulah tadi praktek dari kegiatan pembelajaran.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Apa itu LKPD? LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik dalam upaya meningkatkan aktivitas dan belajar peserta didik. Adapun tahap terakhir yang harus dilakukan oleh guru adalah penilaian. Penilaian dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Penilaian sikap dibagi menjadi dua bagian, yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap spiritual dan sosial peserta didik dapat dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian sikap spiritual dan sosial terdiri atas penilaian terhadap diri sendiri atau peserta didik, penilaian antar teman atau antar peserta didik, dan penilaian oleh guru. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan lembar hasil diskusi atau tugas pengetahuan yang diberikan oleh guru. Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Kegiatan remedial dilakukan dan diberikan kepada siswa yang belum menguasai materi dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan pengayaan dilakukan dan diberikan kepada peserta didik yang sudah menguasai materi dan mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.